A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang induk-induk akhlak terpuji. Akhlak merupakan suatu perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadiannya karena sifatnya yang mendarah daging dalam diri seseorang. Maka semua perbuatan dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Dengan demikian, baik atau buruknya seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Induk akhlak terpuji yakni seperti berani dalam segala hal yang positif. Kemudian ada adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu itu. Kemudian ada mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian ada pemurah dan suka menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun yang waktu susah. Kemudian ada ikhlas dalam melaksanakan setiap amal perbuatan semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cepat bertobat ketika seseorang itu berbuat dosa. Kemudian ada sabar dalam menghadapi setiap ujian dan melaksanakan segala kewajibannya sebagai umat muslim. Selanjutnya ada pemaaf. Orang itu harus bersifat pemaaf dalam menghadapi atau dalam keadaan yang dimana dia itu sedang diejek atau sedang dimusuhi sama orang itu. Dia harus bersifat pemaaf. Selanjutnya ada selalu optimis dalam menghadapi kehidupan dan penuh harapan kepada Allah. Kemudian mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Kemudian ada zuhud dan tidak rakus terhadap kehidupan duniawi. Kemudian ada ridho atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baik terhadap teman, sahabat dan siapa saja yang terkait dengannya. Itulah sifat-sifat akhlak yang terpuji. Nah, itu harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemateri pertama, yakni tentang membiasakan sikap iffah. Pengertian iffah secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari affa, iya, iffu dan iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menyeduhkan. Iffah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri, karena iffah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Iffah dalam kehidupan iffah adalah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati atau kolbu untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian.
Di antaranya yang pertama kesucian panca indera, dan yang kedua kesucian jasad. Dan selanjutnya di sini ada mengembangkan sikap syaja'ah. Pengertian syaja'ah secara etimologi, kata al-syaja'ah berarti berani, dan antoninya dari kata al-jab yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang, sisi positif dari pekerjaan berat, dan mengandung risiko dalam rangka membela, mestinya menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Saja dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar dapatkan sikap sabar dan berani. Selain itu, saja berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga. Dan di sini ada penerapan saja dalam kehidupan sumber. Di antara yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba dari Tuhan kita, selainnya kita takut kepada Tuhan kita. Dan yang kedua di sini ada lebih menjadi akhirat daripada dunia. Maksudnya di sini kita harus mencintai akhirat ketimbang dunia, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa dunia merupakan surganya bagi orang kafir dan nerakanya bagi orang beriman. Dan yang ketiga ada tidak ragu-ragu atau berani dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat, tidak menomori satukan kekuatan materi. Dan yang terakhir, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Dan hikmah syaja'ah dalam ajaran agama Islam, sifat perwira ini sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Sebab selain bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, syaja'ah atau perwira akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.